hal-hal yang diprediksi oleh Gus Dur itu biasanya kenyataan. Jadi itu dikatakan ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Bu Mega kalau nggak salah, melawan SBY ketika itu. Terus Gus Dur itu dengan spontan, ya. Saya ada saksi hidup yang waktu itu mendengarkan, teman saya juga. Jadi saya mendapat riwayat pertama. Langsung Gus Dur celutuk, wah nggak jadi Pak Prabowo sekarang ini. Karena beliau akan jadi pemimpin itu nanti usianya sudah tua. Nasihat Gus Dur membuat Prabowo Subianto terjun ke dunia politik. Capres nomor urut 2 ini mengaku dulu dirinya dekat dengan Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dan dulu saya agak dekat sama Gus Dur. Gus Dur itu, orang mau percaya nggak percaya, kadang-kadang punya sesuatu, bisa melihat jauh ke depan. Prabowo menceritakan dia sering dipanggil saat Gus Dur masih menjabat sebagai presiden. Diketahui, Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada periode Oktober 1999 hingga Juli 2001. Prabowo menceritakan momen dirinya mendapat nasihat Gus Dur setelah dicopot dari jabatan Pangkostrat. Prabowo mengatakan Gus Dur memberinya saran untuk menemui seorang kiai di Jawa Tengah. Waktu itu usia saya masih ya relatif muda, ya masih fit. Saya sebetulnya berharap dari Gus Dur, karena dia presiden dan dia tahu bahwa saya sebenarnya tidak bersalah. Saya berharap kalau bisa dia rehabilitasi saya, mengembalikan saya sebagai seorang jenderal. Sebetulnya harapan saya itu. Tapi beliau panggil saya. Habis itu beliau punya satu teknik kalau mau kasih tahu. Beliau suruh saya ke Jawa Tengah, ketemu satu kiai yang beliau anggap agak punya kelebihan kemampuan. Prabowo melanjutkan saat itu dia disarankan untuk menjadi pengusaha. Prabowo mengaku awalnya kecewa atas nasihat tersebut. Prabowo kok menghadap kiai itu. Saya datang ke Jawa Tengah, saya menghadap kiai itu. Kemudian kiai itu mengatakan kepada saya, sudah Mas Bowo, udah ndak usah mikir lagi kembali ke tentara. Mas Bowo, jadi pengusaha saja. Lemes aku. Hah? Ketawa lagi. Wah, aduh, ini memang ulama Indonesia ini. Kecewa saya, waduh, ya masih menggebu-gebu kan, pengen gagah kembali kan, saya enggak. Dalam arti kan dituduh ini kan tidak terjadi. Setelah itu, Prabowo kembali menemui Gus Dur. Meski kecewa atas saran untuk tak menjadi tentara lagi, Prabowo mengaku mendapatkan hikmah tersendiri. Sudah, habis itu saya kembali ketemu Gus Dur. Gus Dur kayaknya sudah tahu ya. Gimana Mas Bowo? Ya katanya suruh jadi pengusaha, Gus. Ya sudah, kamu pengusaha saja. Tapi ternyata ya mungkin itu yang menyelamatkan saya. Akhirnya saya jadi pengusaha. Tuhan memberi kebaikan, memberi rezeki yang baik, yang halal. Akhirnya saya bisa bantu banyak orang. Setelah itu, Prabowo berpikiran untuk mengabdi kepada negara. Dia pun memutuskan terjun ke dunia politik. Dan begitu saya agak lumayan kembali lagi. Waduh, ini gimana? Bagaimana saya bisa mengabdi dan berbakti kepada negara? Oke, saya masuk politik. Disitulah saya mulai masuk politik. Dituduh kudeta. Prabowo Subianto cerita dulu dituduh ingin melakukan kudeta karena punya pasukan tempur. Prabowo menegaskan sejarah mencatat tuduhan itu tidak benar
dan tidak dilakukan. Hal tersebut diungkapkan oleh Prabowo saat memberikan pidato di Mukernas 3 MUI yang ditayangkan YouTube official TV MUI Sabtu 2 Desember 2023. Prabowo bersyukur Panglima dan Jenderal-Jenderal di Indonesia setia kepada negara. Bapak-bapak sebagian besar sudah kenal saya lama, kira-kira kan begitu. Saya dulu pun pernah dituduh mau kudeta. Iya kan? Prabowo mau kudeta, mau ambil alih negara karena dia panglima, punya pasukan tempur yang paling banyak. Dulu saya Pangkostrat, batalion saya 33 batalion, tempur semua. Prabowo cerita kedekatannya dengan mantan Pangdam Jaya Letjen Purnawirawan Syafri Samsudin sejak lama dan hingga kini masih bersahabat. Prabowo mengatakan tuduhan dia mengkudeta itu tidak benar dan tidak dilakukan. Kawan dekat saya, Panglima Kodam Jaya, Syafri Samsudin. Sampai sekarang masih kawan baik. Masih membantu saya. Maksud saya mau cerita, ya kan, dituduh. Tapi saya bertanya, sejarah mencatat, apakah Prabowo kudeta atau tidak? Kan tidak. Dituduh mau, tapi tidak lakukan. Prabowo ingin mendapat kesempatan menjadi pemimpin Indonesia. Prabowo mengaku paham dengan permasalahan bangsa sehingga menawarkan diri mendapat mandat dari rakyat. Saudara-saudara, saya maju. Saya menawarkan diri untuk berbakti kepada negara. Saya ingin diberi mandat. Saya ingin untuk diberi kesempatan memimpin bangsa dan negara ini. Karena saya merasa bahwa saya faham, saya mengerti apa yang sedang terjadi kepada bangsa kita ini. Prabowo ingin mendapatkan kesempatan memimpin itu di atas jalan yang benar dan Undang-Undang Dasar 1945. Prabowo menyatakan siap menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Saya faham bahaya-bahaya yang dihadapi oleh bangsa ini. Karena itu saya terus berjuang, tapi di atas jalan yang benar, di atas jalan Undang-Undang Dasar. Saya datang di hadapan rakyat dan saya minta mandat. Kalau rakyat memberi mandat kepada saya siap bekerja untuk rakyat, untuk bangsa dan negara. Sekarang ini atau baru-baru ini saya ke rumahnya Mbak Mega. Nah, itu saya nyatakan dukungan saya kepada beliau untuk menjadi presiden. Hanya Mbak Mega saja yang didukung untuk menjadi Nah, presiden ya, atau ada 27 lain-lain. orang yang datang semua didukung juga oleh Gus Dur? 27. Terus saya bilang kepada Mbak Meganya, oh iya terima kasih Mas. Tapi dalam hati saya, itu kan sekarang lah, nanti kan lain lagi. Lain laginya bisa berubah jadi apa, Gus? Ya nggak tahu, kita lihat nanti aja. Nah, sekarang ada 4 nih Gus yang disebut-sebut sebagai ya kandidat terkuat ya. Ada Pak SBY sekarang, kemudian juga ada Pak Prabowo, ada Ibu Mega ya, dan Pak JK. Dari 4 ini nih Gus, menurut Gus Dur mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu.
bahwa Prabowo diprediksi, dikatakan oleh Gus Dur akan menjadi presiden di usia tua. Sekarang Prabowo kan termasuk calon presiden yang paling tua. Apakah ini sebuah tanda-tanda alam bahwa Prabowo ini akan menjadi presiden pasca Pak Jokowi atau seperti apa, Kang Mulas? Hal-hal yang diprediksi oleh Gus Dur itu biasanya kenyataan. Jadi itu dikatakan ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Bu Mega kalau nggak salah, melawan SBY ketika itu. Terus Gus Dur itu dengan spontan, ya. Saya ada saksi hidup yang waktu itu mendengarkan, teman saya juga. Jadi saya mendapat riwayat pertama. Langsung Gus Dur celutuk, wah nggak jadi Pak Prabowo sekarang ini. Karena beliau akan jadi pemimpin itu nanti usianya sudah tua. Nah,